semuanya, di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pers yang diterapkan di Indonesia dan Belgia. Kalian tahu nggak sih apa itu pers? Mari kita bahas satu persatu. Pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, memperjuangkan keadilan, dan menjaga transparansi pemerintah, serta hak-hak masyarakat. Indonesia memiliki UU Pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kebebasan pers setelah era reformasi dan berperan penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Pers Indonesia terdapat beberapa pokok pengaturan di dalamnya, seperti kebebasan pers yang memberikan jaminan kebebasan bagi pers untuk mencari, memperoleh, menolah dan menyampaikannya tanpa takut adanya intervensi dari pihak manapun. Independensi pers disebutkan dalam pasal 6 bahwa pers tidak boleh terikat dengan satu kepentingan kelompok atau individu tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas dan keberagaman informasi. Perlindungan hukum. Dalam undang-undang ini, pers memiliki hak untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tanggung jawab pers. Tanggung jawab pers digolongkan ke dalam 3 kategori. Pertama, tanggung jawab yang dilandaskan pada penugasan. Kedua adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketiga, yaitu tanggung jawab yang muncul dari dalam diri sendiri. Yang terakhir, sanksi dan pembatasan. Pembatasan kemerdekaan pers harus dibedakan antara pelanggaran pembatasan yang bersifat jurnalistik dan non-jurnalistik. Pembatasan juga tidak boleh berlebihan, melampau batas-batas kepantasan, dan tidak proporsional. Di sisi lain, Belgia sebagai negara yang memiliki sistem hukum Eropa kontinen juga memiliki regulasi terkait pers yang lebih mengedepankan kebebasan media, tetapi tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti privasi dan penghormatan terhadap individu. Pada tahun 1831, Konstitusi Belgia mengakui kebebasan pers sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Namun, meskipun kebebasan ini dijamin, hukum Belgia mengatur kebebasan pers dengan cara yang lebih terkendali dibandingkan dengan beberapa negara lain, dengan adanya perlindungan yang lebih ketat terhadap privasi individu dan aturan pencemaran nama baik. Hukum terkait kebebasan pers di Belgia semakin berkembang dengan pengesahan Undang-Undang Pers 2005 atau Loi sur la Presse 2005 yang menggantikan pendit yang lebih kuno dan lebih menekankan pada aspek keberagaman media, independensi pers, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Selanjutnya, mari kita menelaah perbandingan kebebasan pers antara Indonesia dan Belgia. Perbandingan pers antara Indonesia dan Belgia akan ditampilkan melalui tabel-tabel berikut. Di Indonesia, jaminan kebebasan pers ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sementara Belgia dijamin oleh Pasal 19 Konstitusi Belgia. Perbedaan tentang pembatasan terhadap kebebasan pers dapat dilihat pada tabel ini. Perbandingan tanggung jawab media antara Indonesia dengan Belgia. Perbedaan perlindungan terhadap wartawan di Indonesia dan Belgia. Terakhir, perbandingan media digital dan sosial di Indonesia dengan Belgia. Judicial review atau pengujian konstitusional adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Antara Indonesia dan Belgia memiliki kesamaan pada judicial review, yakni sebagai berikut. Dan berikut perbedaannya. Di Indonesia, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sementara di Belgia hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan judicial review. Di Indonesia, melalui peradilan administratif di bawah Mahkamah Agung. Sementara Belgia, diuji langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Bernama Court of Arbitration setara Mahkamah Agung berubah menjadi Mahkamah Konstitusi pada 2005. Keunikannya adalah memiliki 2 presiden, berbahasa Prancis dan Belanda, serta menggunakan 3 bahasa resmi dalam dokumen. Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan pers antara Indonesia dengan Belgia adalah perbedaan budaya. Indonesia dengan budaya ketimuran, sedangkan Belgia dengan budaya barat.
Demikian penjelasan mengenai perbedaan antara UU PERS Indonesia dan Belgia yang mencerminkan konteks hukum, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Semoga dengan ini, dengan memahami perbedaan ini, dapat membawa kita menuju masyarakat yang lebih terbuka, meningkatkan kesadaran akan kebebasan pers dan demokrasi. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!